Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Di surat Al-Ahzab ayat 21 Allah menyatakan, sungguh pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang yang banyak zikir. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita umatnya untuk bercermin dan mencontoh diri Rasulullah. Nah, ini sudah tanggal 5 Rabiul Awal, ulang tahun lahirnya Rasulullah, namanya Maulid. Orang sekarang kadang-kadang Maulid itu tidak mau, ulang tahunnya Rasulullah itu tidak mau, padahal ulang tahun anaknya diramaikan, ulang tahun anaknya, cucunya diramaikan, tapi ulang tahunnya Rasulullah kadang-kadang tidak mau di zaman sekarang. Padahal perintah Allah kita disuruh untuk mencontoh. Nah, untuk bisa mencontoh itu harus diadakan maulid, diterangkan apa yang harus kita ikuti dari Rasulullah. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah subuh, pagi ini kita akan bahas satu kitab tentang sifat-sifat Rasulullah yang harus kita contoh. Sifat yang pertama, makana Rasulullah yasurru sardakum hadha walakinnahu kasana yatakallamu bikalamin bayyinin fasli yakhtafuhu min khajalasa ilaihi. Rasulullah tidak berbicara seperti yang biasa kamu lakukan, yaitu berbicara dengan nada cepat. Namun beliau berbicara dengan nada perlahan dan dengan perkataan yang jelas, terang, lagi mudah dihafal oleh orang yang mendengar. Hadis riwayat Abu Dawud. Jadi Rasulullah itu tidak banyak bicara. Kalau dia bicara itu jelas, pelan, dan gampang dimengerti. Nah, ini loh, bagaimana Pak supaya bisa bicara pelan, jelas, dapat dimengerti? Itu harus punya qaulan tsaqilah, ucapan yang tembus. Itu disertai dengan takwa Allah, takut kepada Allah.
itu harus disertai dengan qiyamul lail, biasa sholat malam. Rasulullah itu luar biasa. Jadi kalau berbicara beliau ini tidak cepat, tapi pelan, perlahan, jelas dan gampang dimengerti. Itu yang sekarang banyak diwarisi oleh kiai-kiai kampung, bicaranya itu sesuai dengan bahasanya, jelas, gampang dimengerti. Jadi orang yang diberi wejangan itu gampang. Beda dengan para ilmuwan. Para ilmuwan itu bicaranya mumet. Jadi perkara yang gampang dibilang mumet. Semakin mumet semakin ilmiah. Sehingga orang yang mendengarkan itu sampai bingung, harus minum bodrek. Nah, ini kebalikannya. Ngomong itu dipolitisasi, bingung. Rasulullah bicaranya jelas, pelan dan gampang dimengerti. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, la tadkhulul malaikata yunafihi kalbun wala tusawwir. Rasulullah itu melarang sahabatnya, umatnya untuk meletakkan hewan yang dilarang oleh Allah najis seperti anjing. Nah ini, jadi rumahnya umat Islam jangan ada anjing. Karena apa? Di situ anjing itu najis. Nah, ini Rasulullah melarang. Atau patung. Nah, atau patung atau gambar yang tidak sopan. Ini ada tafsiran bagaimana gambar guru kita, gambar anak kita, gambar kiai kita, gambar suami istri kita, enggak apa-apa. Itu gambar yang tarbiyah, mendidik. Ini gambar artis telanjang. Nah ini para setan malaikat tidak mau gambar patung macan di depan rumahnya, ini enggak mau. Tapi kalau foto-foto kiainya, foto pas sekolah itu enggak apa-apa. Namanya sawur tarbiyah, gambar pendidikan, gambar presiden, ya enggak apa-apa. Nah, ini Rasulullah melarang memelihara hewan yang diharamkan oleh Allah dan najis, dan melarang ada patung-patung seperti zaman jahiliyah dan disembah. Yang ketiga, sifat Rasulullah yang harus kita ikuti itu apa? Nah, ini dibahas tiga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fis sarabi salasan. Rasulullah itu kalau minum bernafas 3 kali, tidak di atas gelasnya ya. Rasulullah itu biasa bernafas 3 kali sewaktu minum, dan nafasnya tidak di atas gelasnya. Jadi kalau minum Rasulullah itu bismillahirrahmanirrahim, nafas baru minum, nanti lagi bismillahirrahmanirrahim, bukan nafas di atas gelasnya atau meniupnya, panas ditiup. Nah, ini enggak. Ini Rasulullah mengajarkan kita sehat. Kalau minum itu 3 kali cegukan, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan minum sekali teguk nafasnya masuk ke dalam air, nanti jadi penyakit. Nah, nanti jadi penyakit. Ini Rasulullah mengajarkan tentang kesehatan. Mengapa? Jadi kalau kita nafas di atas gelas yang kita minum, maka CO2 itu akan masuk dan kita minum, nanti jadi nggak sehat. Itulah Bapak Ibu 3 sifat Rasulullah yang harus kita tiru. Yang pertama, kalau bicara nuturi keluarga, nuturi itu Rasulullah bicaranya pelan, singkat dan jelas. Yang kedua, Rasulullah melarang memelihara hewan yang najis
dan mengenakan patung atau gambar yang tidak senonoh yang ada di rumah kita. Dan yang ketiga, Rasulullah kalau minum itu 3 kali cegukan dan tidak bernafas di atas air yang mau kita minum. Selesai diucapkan alhamdulillah, sehingga pas hamdalnya 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini. Insyaallah besok kita lanjutkan akhlak Rasulullah ke-4 sampai ke-6. Mari kita tetap kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.